Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, kata bala yang artinya cobaan, ujian, diulang sebanyak 6 kali. Sedangkan kata musibah di dalam Al-Quran terdapat 10 kali. Di dalam Al-Quran kata azab sebanyak 321 kali. Dalam sejarah Islam, di antara azab yang ditimpakan Allah kepada manusia ialah penyakit wabah ta'un atau yang dikenal dengan wabah pes. Kalau suatu bangsa Allah menimpakan ta'un, wabah pes, atau wabah yang lain seperti corona, apa yang harus dilakukan oleh bangsa itu? Pertama, ialah taubat dari dosa dan beristighfar dengan tulus hati, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Mawsu'ah At-Tibbin Nabawi karya Al-Hafidh Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Isfahani, sebuah kitab tentang ensiklopedi kedokteran Nabi, Mawsu'ah At-Tibbin Nabawi karya Abu Nu'aim Al-Isfahani, yang menjadi disertasi Dr. Mustafa Khadir, dosen hadis di Holland, Belanda. Di dalam ensiklopedi kedokteran Nabi karya Abi Nu'aim, hadis nomor 142, dijelaskan bahwa ta'un, wabah pes, rijzun, azab Allah. Azaba bihi ummatan minal umami. Yang Allah menimpakan azab dengan ta'un itu, dengan wabah pes itu, kepada satu umat di antara sekian umat. Wa baqiyat minhu baqaya. Dan masih ada tersisa wabah pes yang lain. Sisa-sisa wabah pes. Atau kemudian sisa-sisa wabah-wabah yang lain yang dijadikan oleh Allah menjadi azab kepada satu umat, satu bangsa dari sekian bangsa yang di atas muka bumi. Karenanya, kita sebagai umat Islam bertauhid kepada Allah, hendaklah kita segera bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menyelamatkan kita, negara kita, bangsa kita, umat Islam sedunia dari wabah pes dan wabah-wabah yang lain termasuk corona. Langkah yang kedua, menghadapi wabah pes dan wabah yang lain ialah melakukan tawassul, doa kepada Allah, tapi bertawassul dengan makhluknya Allah. Ini menunjukkan ketawaduan manusia. Kalau berdoa kepada Allah dengan tawassul, itu kita menunjukkan ketawaduan diri kita, membaca diri kita, melihat diri kita ini bukan manusia yang bersih,
bukan manusia yang dekat dengan Allah. Karenanya bertawassul dengan hamba-hamba Allah yang saleh, khususnya malaikatnya Allah. Karena di dalam hadis Sahihul Bukhari nomor hadis 7133, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala anqabil madinati malaikah, di atas jalan-jalan masuk kota Madinah dijaga oleh para malaikat. Karenanya la yadkhuluha ta'un, maka pes tidak bisa masuk pada kota Madinah. Karena jalan-jalan yang masuk menuju kota Madinah sudah dijaga oleh para malaikat. Walad Dajjal, dan begitu juga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Hadis ini disyarah oleh Imam Sirajuddin Abi Hafs Umar bin Ali yang terkenal dengan Ibnul Mulaqqan dalam karyanya At-Tawdih di Syarhil Jami' As-Sahih. At-Tawdih di Syarhil Jami' As-Sahih, Syarah Bukhari, jilid 32. Jilid 32 di halaman 418 beliau mengatakan, wa-ta'un al-mautu minal waba. Ta'un itu bisa berarti umum, kematian yang disebabkan oleh wabah atau penyakit yang merajalela yang menjadi sebab kematian massal manusia. Jadi yang kedua, tawassul khususnya dengan malaikat. Ya Allah, hadirkan malaikat di muka bumi ini, menjaga kami, menjaga bangsa kami, menjaga negara kami, khususnya menjaga umat Islam dari wabah pes, dari wabah yang lain seperti corona. Langkah yang ketiga yang kita lakukan menghadapi wabah pes dan khususnya corona, yaitu dengan cara kunut nazilah, yaitu kunut yang tujuannya untuk diangkatnya musibah dari kita ini, diangkatnya petaka, diangkatnya bencana, diangkatnya virus corona. Dengan cara kita kunut nazilah, membaca doa kunut rakaat terakhir dari sholat 5 waktu kita, rakaat terakhir setelah ruku kita iktidal, berdiri dengan tegak lurus, kemudian kita kunut nazilah. Disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, karya Imam Romli, Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Shihabuddin Ar-Ramliyu, jilid 1 halaman 487. Beliau mengatakan bahwa kunut nazilah diantaranya wal qahtu, ketika menghadapi paceklik disunatkan kunut nazilah. Wal jaradu, banyaknya belalang yang merusak tanaman, menghancurkan pertanian kita, banyaknya belalang, maka kita disunahkan kunut nazilah. Wanahwa, seperti khaufu, takut dari musuh. Wal qahtu,
paceklik. Wal jaradu, belalang. Wanahwa, seperti sejenis rasa takut dari musuh, paceklik, belalang. Kal waba, seperti menghadapi wabak, termasuk wabak corona. Wa kada at-ta'un, menghadapi ta'un. Kita disunahkan kunut nazilah dengan menyebut virus corona dalam kunut kita. Misalnya dengan redaksi Allahumma inna na'udzubika min corona. Ya Allah, kita berlindung kepada kamu dari corona. Itu juga bisa dibaca dalam kunut nazilah. Langkah yang keempat. Ini langkah terkait dengan corona dan politik. Isu corona jangan sampai menjadi strategi politik dimulainya perang bakteri dan virus. Saya ulangi, isu corona menjadi strategi politik perang bakteri, virus, perang biologi, dan lebih berbahaya karena dengan kesengajaan pembunuhan massal yang dilakukan oleh manusia. Saya baca di dalam sebuah disertasi doktor berjudul Mafhumul Irhab fi Syariah Al-Islamiyah, sebuah disertasi tentang terorisme, tentang teroris, karya Dr. Haitham Abdussalam Muhammad. Di halaman 134. Di halaman 134 dijelaskan di sini, wa min akhtari hadhil wasail, dan di antaranya yang paling bahaya, di antara alat-alat yang dipakai oleh orang-orang teroris, bahkan negara teroris, hiyal aslihah an-nawawiyah, ialah senjata-senjata nuklir, ialah senjata-senjata nuklir, wal jursumiyah, dan bakteri, senjata bakteri. Au ma yu'rafu, atau senjata yang dikenal bi aslihatid damar asyamil, dengan senjata pemusnah massal. Bi aslihatid damar, kehancuran asyamil, yang menyeluruh, atau dikenal dengan senjata-senjata pemusnah massal. Kenapa ini terjadi? Di antaranya banyaknya pasar ilegal, pasar hitam untuk menjual senjata-senjata untuk mengeruk keuntungan. Terlebih-lebih setelah terjadi watafakkukil ittihad as-sovieti wa bai'ihil kasir, setelah Uni Soviet menjadi pecah dan ekonominya terpuruk, maka Uni Soviet melakukan perdagangan menjual banyak senjata min tirsanatihi, dari gudang senjata Soviet, li islah iktisadihi, untuk memperbaiki ekonomi Soviet, Rusia, wa suhudati tasni'i ba'di anwa'ihi, dan kemudahan menciptakan, membuat sebagian dari jenis-jenis senjata itu, kal aslihati al-kimiyawiyah, seperti senjata-senjata kimia. Karenanya kita harus hati-hati, jangan sampai menjadi alasan isu corona ini, kemudian negara-negara atau teroris yang punya senjata pemusnah massal, baik senjata biologis atau senjata kimia atau senjata bakteri, untuk melakukan strategi politik jahat, yaitu dengan dimulainya perang bakteri.
Bahkan mungkin saja Cina yang sekarang ini kena corona juga punya senjata bakteri. Dan mereka ini tidak bisa dipastikan mengamankan dunia, bahkan bisa terbalik suatu negara-negara akan yang merusak dunia. Langkah yang kelima ialah kalau suatu daerah atau negara terjadi ta'un, wabah pes di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kita yang di luar dari negara itu jangan sampai kita masuk ke sana karena berbahaya. Di sana ada virus berbahaya, ada virus yang mematikan, ada wabah pes, ada corona, kita jangan masuk ke sana. Begitu juga orang yang ada di sana, jangan kita bawa keluar. Karena membahayakan yang di luar. Di sana harus diobati dulu, harus ditangani dulu. Itu segi keamanan. Jangan sampai Cina yang kena virus corona dan bawa korban banyak. Kemudian karena Cina sebagian warganya ada di berbagai negara, lalu kita tampung orang Cina di sini, di negara Indonesia, jangan sampai. Kemudian untuk melegalkan reklamasi misalnya, juga jangan sampai terjadi. Bahkan kita umat Islam yang sudah berada di satu negara, yang di dalam negara itu sudah ada virus, ada wabah pes, itu saja kita jangan keluar semata-mata lari dari penyakit itu tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kitab berjudul At-Tibbun Nabawi, Kedokteran Nabi, karya Ibnu Sunni, Abi Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq Ad-Dinawari. Ibnu Sunni bab 31 halaman 251. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi," apabila kalian mendengar terjadinya wabah bi ardin, di satu bumi, di satu negara, di satu wilayah, fala taqdamu alaihi, maka kalian jangan memberanikan diri datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila wabah itu sudah terjadi di satu bumi, di satu daerah, di satu negara, di satu distrik, wa antum biha, dan kamu sekalian sudah berada di sana, fala takhruju, maka kalian jangan keluar, firaran minhu, semata-mata hanya lari tanpa ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaran minhu, ini tidak boleh. Karena apa? Karena kalau tidak ditangani di dalam negara itu sendiri, kemudian lari dari negara itu dan pindah ke negara yang lain, itu juga membawa virus yang berbahaya, membawa wabah yang berbahaya kepada negara lain. Maka Islam kalau sudah berada di situ ditangani dulu. Ditangani dulu, disehatkan dulu, jangan keluar dulu. Karena akan membawa penularan dengan takdir Allah, terjadi penularan ke negara lain dengan takdir Allah. Umar bin Khattab menghindari negara yang di dalam negara itu ada ta'un, ada wabah pes. Umar mengatakan, kita lari dari takdir menuju takdir. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langkah yang ke-6 ialah dengan spiritual, doa. Yang aktual sekarang ini adalah
virus corona, maka saya akan memberikan doa untuk diri kami sendiri dan seluruh umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, dan bangsa-bangsa yang lain, untuk membaca doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditemukan oleh Uwais Al-Qarani. Jadi ini doa dari Uwais Al-Qarani menghadapi virus corona. Bukan Qarni ya, Qarani, Al-Qarani, bukan Al-Qarni. Karena nama lengkapnya ialah Uwais ibn Uswan ibn Qaran. Di dalam kitab Tarikhu Madinati Dimashq, Tarikhu Madinati Dimashq atau Tarikhu Madinati Damsyik, karya Ibnu Asakir Al-Hafidh Abil Qasim Ali bin Hasan ibn Hibatillah ibn Abdullah Al-Ma'ruf bibni Asakir, bermadhab Syafi'i Al-Ma'ruf bibni Asakir. Sebuah kitab lengkapnya 80 jilid. Saya baca di jilid 9 doa Uwais ibn Uswan ibn Qaran untuk menghadapi virus corona. Doa ini panjang sekali, akan saya baca, insya Allah akan saya artikan. Allahumma anta hayyun la tamut. Wahai Allah, engkau hidup, tidak akan mati. Wahaliqun la tukhlabu. Pertama, Allahumma anta hayyun la tamutu. Engkau ya Allah, engkau hidup, tidak akan mati. Wahaliqun la tughlabu. Engkau pencipta, tidak akan dikalahkan. Wabasirun la tartabu. Dan maha melihat, engkau tidak mengalami keraguan. Wasami'un la tashukku. Dan maha mendengar, engkau tidak mengalami keraguan. Wasadiqun la takzibu. Dan benar, engkau tidak pernah bohong. Waqahirun la tughlabu. Dan engkau maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Wanadan la tungfazu. Engkau adalah ghayah. Ghayah itu akhir dari segalanya. Puncak, ghayah. Seluruh manusia, seluruh hamba Allah berakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghayah la tungfadhu. Engkau tidak bisa ditembus yang lain, tidak bisa dipengaruhi yang lain. Wa qaribun la tab'udu. Dan dekat, engkau tidak jauh. Wa ghafirun la tadlimu. Dan maha mengampuni, engkau tidak melakukan kedoliman. Wasamadun la tud'amu. Dan dituju, engkau tidak diberi makan. La tud'amu. Engkau tidak butuh diberi makan. Wa qayyumun la tanamu. Dan engkau maha berdiri sendiri, engkau tidak pernah tidur. Wa mujibun la tas'amu. Dan maha mengabulkan doa, dan engkau tidak pernah bosan. Wajabbarun la tugharu. Dan engkau maha memaksa. Orang inginnya sehat, tapi apabila engkau mentakdirkan sakit, manusia tidak berdaya. Orang inginnya kaya, apabila engkau mentakdirkan miskin, orang tidak berdaya. Ini artinya wajabbarun. Dan Allah maha memaksa, Allah maha memaksa.
la tugharu, engkau tidak bisa dikalahkan. Wa azimun la turamu, dan engkau maha agung, dengan keagunganmu la turamu, engkau tidak bisa dicari untuk dikalahkan musuh. Wa alimun la tu'allamu, dan engkau maha mengetahui, la tu'allamu, engkau maha mengetahui tanpa ditaklim yang lain, tanpa mendapatkan informasi yang lain, dan tanpa membutuhkan pengetahuan dari yang lain. Wa qawiyyun la tudha'afu, dan engkau maha kuat dan engkau tidak akan dilemahkan. Wa alamun la tusafu, engkau panji, panji bagikan bendera, panji la tusafu, tidak bisa disifati, tidak bisa dijelaskan karena keagunganmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wafiyun, engkau maha memenuhi janji, la tukhlifu, engkau tidak pernah ingkar janji. Wa adlun la tahifu, dan maha adil, la tahifu, engkau tidak pernah menyimpang. La tahifu, engkau tidak pernah menyimpang. Wa ghaniyun la taftaqiru, dan kaya, engkau tidak pernah fakir, tidak pernah miskin. Wa halimun, maha lapang, maha pemurah maghfirahnya, maha aris, la tajuru, engkau tidak pernah menyimpang, tidak pernah melakukan kedoliman. Wa mani'un, dan maha kokoh, la tugharu, engkau tidak terkalahkan. La tugharu, engkau tidak terkalahkan. Wa ma'rufun, dan diketahui, la tungkaru, engkau tidak diingkari. Wa wakilun, dan diserai. Kita semua ini bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhtiar dan menyerahkan diri kepada Allah. Semoga Allah mengamankan diri kita, mengamankan umat Islam, mengamankan bangsa kita, mengamankan negara kita, mengamankan alam semesta ini dari mala bahaya, dari segala macam bahaya. La tukhfiru, engkau tidak pernah melanggar janji. Wa ghalibun la tughlabu, engkau maha menang dan tidak dikalahkan. Wa qadirun la tasta'miru, engkau maha kuasa dan tidak butuh musyawarah. Wa fardun, maha tunggal, maha esa, la tastasyiru, engkau tidak butuh musyawarah. Wa wahhabun la tamallu, dan engkau maha memberi, engkau tidak pernah bosan untuk memberi hambanya dengan limpahan rezeki, limpahan rahmat, limpahan anugerah, limpahan kesehatan. Wasari'un la tazhalu, dan engkau maha cepat pembalasannya. La tazhalu, engkau tidak pernah lupa. Wajawadun, dan Allah maha derma, loma. La tabkhalu, engkau tidak punya sifat kikir. Allah tidak punya sifat kikir. Wa azizun, dan Allah maha menang, maha mulia. La tuzalu, tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dilenyapkan. La tuzalu. Wa hafidun la taghfulu, dan maha menjaga. La taghfulu, engkau tidak akan lupa, engkau tidak mengalami lupa. Wa qaimun la tanamu, dan engkau maha berdiri. La tanamu, engkau tidak pernah tidur. Wa muhtajibun la tura, engkau menutup kita ini makhlukmu ya Allah. Engkau tutup dengan tabir, sementara ini di dunia kita tidak bisa melihatmu ya Allah. Jika engkau masukkan kita ini ke surga besok di akhirat, semoga harapan kita ini engkau wujudkan
tentunya dengan izin-Mu kita akan melihat-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daimun la tafna, Engkau kekal, langgeng, la tafna, tidak mengalami fana. Wa baqin, dan tetap. Allah la tafna, Engkau tidak mengalami fana. Wa baqin, dan tetap. La tabla, Engkau tidak mengalami rusak. Wa wahidun, Engkau Maha Esa. La tusyabbahu, tidak bisa diserupakan dengan yang lain. Wa muqtadirun, dan Engkau Maha menguasai. La tunaza'u, tidak akan bisa direbut oleh yang lain. La tunaza'u, Engkau tidak akan bisa direbut oleh yang lain. Ini doa dari Uwais Al-Qarani. Kita baca, kita wiridkan, insya Allah kita terjaga dari virus corona, dan semoga negara kita, bangsa kita, dan seluruh umat Islam di dunia ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.